Mendengar dia ngaji aja tanpa disadari air matanya turun. Nangis gitu. Nangis. Mendengar suaranya aja. Padahal itu ayat pendek cuma dibaca. Saking merdu. Ya, saking enak itu. Ya enggak. Mengalahkan suara penyanyi-penyanyi yang tadi. Oh. Nah, Perjalanan Bang Acil di dunia musik, di dunia perhelatan musik lah ya. Dan sekarang berubah nih Bang. Berubah, kalau bahasa trennya sekarang tuh hijrah. Ya. Apa sebab apa Bang? Karena di sisi lain kebutuhan akan publikasi, kebutuhan akan dukungan dari orang-orang kayak Bang Acil sebenarnya lagi diperlukan, kayak kawan-kawan musisi terutama di dunia dangdut Bang. Kalau hijrah itu sih sebenarnya terpaksa hijrah. Terpaksa hijrah. Terpaksa hijrah. Ada istilah terpaksa. Iya, terpaksa hijrah. Oke. Ya mungkin ini hukum alam ataupun hukum masyarakat yang tidak bisa dihindarkan. Anak kan semakin lama semakin besar. Betul. Nah ini ada musibah juga kadang-kadang kan, berarti kata orang ganteng tuh musibah. Orang musibah kan? Ya. Benar. Anugerah bagi kita. Aku percaya tuh Bang. Tapi musibah juga. Musibah tuh kita. Benar. Apalagi banyak duit musibah juga. Wah, itu lebih kali tuh parahnya. Enggak. Ya tahu sendiri lah dunia entertain. Iya, benar. Ya, godaannya luar biasa. Dunia gemerlap kata orang. Artis-artis cantik. Betul. Sementara anak kita kan banyak besar. Ya, mungkin anaknya kritis. Ya, pada inti sih mereka sayang. Pada intinya mungkin mereka takut kehilangan ayah yang ganteng, susah nyari. Oh, benar. Jadi anak mulai komplain. Oh, anak mulai awal. Anak mulai komplain. Apa katanya? Ya pengen satu stop untuk usaha dunia entertain. Oh. Ya enggak. Sampai minta macam tuh? Sering sih enggak, tapi mintanya tuh berkali-kali. Ya enggak, pas dia minta brutal. Oh, contoh brutal? Ya ngelawan lah. Oh, ngelawan. Sehingga kita selaku orang tua merasa apa yang salah. Kan begitu. Karena dulu anak juga mendukung. Tiba-tiba dia minta minta dia berhenti tapi langsung itu spontan itu dengan sangat luar biasa. Awalnya enggak nerima tuh mungkin. Enggak lah. Karena posisi man barang nyaman. Nah, betul. Posisi tengah di atas, wow. Ya. Di mana-mana orang kenal. Lagi puncak-puncaknya. Wabah Record waktu itu lagi di puncak puncaknya, tawaran show banyak. Tahun berapa itu, Bang? Sekitar 5 tahun yang lalu. Berarti pas banjir? Sesudah banjir. Ya. Jadi di satu sisi kan aset kita banyak di sana. Oke. Ya sound system itu nilainya miliaran. Ya belum gudangnya, belum mobil semua mobil truknya apa ya. Ya cukup lumayan. Nilai ekonomisnya lumayan. Ya pertanyaan mau diapakan? Kan begitu. Ya tapi kalau kita nggak sabar dan kita tidak mendapat hikmah yang baik, akhirnya saya meninggalkan Bangka Belitung. Oh, jadi pada saat Abang diingatkan ke anak, terus Abang meninggalkan Bangka Belitung? Meninggalkan Bangka Belitung hampir setahun 8 bulan. Itu bawa keluarga? Enggak. Sendiri? Enggak, betul dengan almarhum mak. Oh. Jadi kita tinggalkan rumah, ya pengen menyendiri lah. Pulang ke Padang. Oh, pulang ke Padang. Kebetulan almarhum mak itu dulunya pengen juga kita bangun rumah di Padang sana. Di kampung halaman. Permintaan dari orang tua. Oke. Terbangun? Ya alhamdulillah yang setahun 8 bulan itu bangun 2 rumah di sana. Jadi ya sudahlah, akhirnya kita luluskan permintaan orang tua, bangun rumah sambil menenangkan diri lah. Oke. Nah, bertabayun Bang. Ya kan. Itikaf bertabayun. Oke, terus dalam setahun 8 bulan di sana itu ya banyak kisah gitu kan. Tiba-tiba suatu hari itu datang tuh rombongan orang bertamu ke rumah. Ya yang sering dibilang orang tuh jamaah tablik. Ya, jamaah cingkrang. Itu pas malam Jumat itu. Malam Jumat. Hari Kamis ya. Jadi malam Jumat kan malamnya. Mereka cerita mau datang ke markas di Padang Panjang namanya. Padang Panjang. Ya. Terus? Waktu itu musim hujan. Terus saya tanya, pakai apa perginya? Pakai motor. Kalau hujan gimana? Ya kalau hujan berhenti. Ya enggak.
Ya enggak. Jadi kalau di mana hujan di mana berhenti. Saya kan ada mobil waktu itu. Di sana no? Ya, enggak. Saya bawa mobil pulang. Oh. Pulang ke Padang saya bawa mobil. Oke, terus. Jadi ya basa-basi lah kita kan. Udah. Ya udah nanti malam saya antar aja. Ya, antar ke markas. Oh, ya, rupanya niat mereka begitu. Mau ngajak ke markas nih. Jadi pura-pura namu kan. Ngajak apa tadi? Ya ngajak sebenarnya pintar. Jemaah itu pintar-pintar. Banyak akal lah. Banyak akal. Ngajak kita itu banyak akal lah. Oke. Tapi dengan adab. Jadi pas malamnya diantar, saya antar malamnya ke markas. Diceritakan di Padang. Sebelum ke Padang, jemaah tabligh itu sudah. Oh, lah di sini. Nah, sekitar 15 tahun yang lewat. Itu ada pemain bass kita. Si Derry. Oh, si Derry. Derry ikut kenal. Derry Invalino itu. Berapa tahun yang lalu sempat main bareng Bang? Dipaksa kawan. Oke, terus. Nah, itu sekitar 17 tahun apa 15 tahun lalu, dia datang bersama Sakti. Oh, saksi ini ya? Sela Seven. Ya, Sakti pas hijrah tuh. Dia berhenti dari Sela Seven, saya kaget itu. Gile kalau kan. Dunia tadi yang tiba-tiba bus ya kan, ngangkat. Dia ngomong. Lagi in tuh. Ya, Om, aku berhenti main band. Dia bilang. Ya, alasannya apa? Ya kalau band kan panggung dunia. Kalau ini panggung akhirat. Om pilih yang mana? Ngerapik nih budak-budak kecil nanti kan. Lagi muda mau. Posisinya kayak di atas, lagi bagus-bagus apa tuh? Busak gaya dan itu. Jadi kita masih berburuk sangka waktu itu. Tapi ya Om, itulah pamit. Semoga Om nanti suatu saat ngikuti jejak ini. Sakti doakan. Ya, makasih lah. Pas dia udah pulang, ngelamun juga di kamar kan. Karena disindir tadi kan. Nyari panggung dunia apa panggung akhirat. Itulah yang terbesit Bang. Ya. Jadi pas pulang ke Padang tuh teringat si Sakti tadi. Nah itu jaraknya kan udah 10 tahun tuh. Jadi si Sakti masih eksis di dakwah ini. Jadi berarti dia nggak main-main. Serius, hijrahnya betul-betul serius. Malahnya udah jadi ustadz baru dikatakan kan. Ya enggak, dia ceramah di mana-mana. Sekarang. Kalah ustadz kayaknya. Ya enggak. Karena gaya milenial dia mungkin Bang. Iya, luar biasa. Jadi akhirnya disitulah mulai. Enggak. Pas kita bermasalah, ternyata masalah itu kapan kita nikmati, bisa jadi apa yang kita benci itu akhirnya kita cintai. Apa yang kita benci. Itu, akhirnya kita cintai. Dan mungkin itu yang terbaik untuk kita. Boleh jadi itu kita benci, tapi di sisi Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Ada contoh? Ya, tadinya kan abang itu kan terpaksa hijrah. Jadi benci kan hijrah itu sebenarnya. Lagi asik-asiknya dilarang gitu kan. Tapi ternyata yang awal yang kita benci tadi dengan adanya hijrah tadi ada dunia lain yang abang temukan. Contoh? Ya, ikut dakwah tadi. Dakwah tadi. Jadi mengikuti kegiatan dakwah tadi, ya enggak ya? Keluar bareng-bareng mereka. Berubah nih kehidupannya. Berubah. Dari 180 derajat Bang. Iya, yang tadinya kita mikirkan dunia, sekarang mulai kita pikir akhirat kan begitu. Yang tadinya kita kebanyakan fokusnya untuk urusan-urusan duniawi lah. Sekarang kita diajarkan justru untuk memikirkan setelah dunia ini apa. Kan begitu. Nah, inilah mempersiapkan Bang. Iya, terpaksa hijrah tapi akhirnya bisa menikmati. Dan memang mungkin faktor usia juga dipikir-pikir kan lagi bujang lu ya benar juga kan, kalau seandainya aku masih di panggung ataupun masih menciptakan hiburan, kalau mati di atas panggung kelak cemat nih. Bener ya. Terpikirnya di situ. Tapi banyak orang-orang yang bercerita tentang hijrah itu seperti itu Bang, orang-orang entertain Bang. Ya karena yang namanya entertain itu kan, apalagi abang kan sering mengadakan konser dulunya, penonton puluhan ribu, 30.000, 40.000 kalau malam tahun baru itu kan. Itu rentan dengan keributan. Ya enggak, ada yang orang mabuk lah, yang inilah yang berhadapan dengan preman-preman lah misalnya kan. Itu kan rentan dengan keributan misalnya. Nah, bagaimana kalau seandainya ajalnya di sana? Itu terpikir ke situ. Jadi abang sekarang hijrahnya mengikuti jamaah tabligh Bang? Orang sebenarnya itu namanya bukan jamaah tabligh sebenarnya. Apa namanya? Tidak ada nama. Cuma di masyarakat ini memberi gelar jamaah tabligh. Maksud apa itu? Boleh tahu Bang? Ya, jamaah tabligh itu kan perkumpulan akbar gitu kan, pertemuan akbar gitu kan. Jadi masyarakat kita nih
yang memberi nama itu jemaah tablik. Oh, Ya nggak? labeling, no? Labelin mereka jemaah tablik, jemaah kompor, jemaah cingkrang, jemaah jenggot. Nah itu, ya enggak. Sebenarnya mereka nggak ada nama. Padahal semua sama ya bang? Sama semua. Ya karena kalau tujuan lagi yang maha kuasa, Nabi Ya. aja Nabi Muhammad, kayak gitu. Udah. Jadi setelah ngikut itu ada keasikan tersendiri. Ternyata asik. Asik ternyata kan. Ya, mungkin itu namanya hidayah kan begitu. Pas di Bangka itu ada jemaah Temboro tuh. Lagi gerak di Bangka. Jemaah Temboro itu jemaah pesantren Temboro. Santri ya. Umur mereka masih muda-muda, 20, 21. Ya santri, baru tamat Temboro, tamat, tapi belum tamat. Ternyata di Temboro itu jika santri-santrinya tamat, mereka harus kurut selama 1 tahun loh. Kurut itu apa ya bang? Ya kurut itu keluar. Oh, berinteraksi. Ya, keluar itikaf dari daerah-daerah. Ya kurut fisabilillah namanya, keluar jalan Allah. Oh itu keharusan seorang Ya, santri di Temboro. saya santri Temboro karena Pondok Temboro itu mengambil usaha dakwah ini. Oke. Jadi boleh dikatakan seluruh santrinya ngikut usaha dakwah. Selama? Sampai sekarang. Maksudnya pada saat santri-santri itu berapa lama? Ada jarak? Nah, di saat mereka lagi mondok juga ngikut 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Cuman di saat mereka lulus, nah itu mereka gerak setahun namanya istilahnya. Selama setahun tuh mereka keliling Indonesia sampai ke luar negeri, sampai ke India, Pakistan, Bangladesh. Nah kebetulan mereka lagi gerak di Bangka. Ketemulah bang dengan mereka. Lagi gerak nih. Ya. Nah yang orang yang ngajak di Padang tadi, yang satu orang yang ngajak di Padang tadi, dia main ke Bangka. Oh. Dia pengen satu rami ke Bangka. Oh. Betul, dia dari Lampung. Dari Lampung dia nelfon, dia lagi gerak di Lampung, dia pengen ke Bangka. Saya kirimlah tiket. Ya udah main ke Bangka. Main ke Bangka. Pas di Bangka dia nanya markas, di mana markasnya? Ya dekat di sini, nggak apa-apa jauh, di Masjid An-Nur kan gitu. Betul, di Masjid An-Nur tuh ada santri Temboro waktu itu. Lagi gerak di keliling Bangka ini. Umurnya 21 tahun, 20, masih muda. Tapi semua habis Quran. Habis Quran dan alim. Bayangin aja. Jadi anak-anak kecil begini bener apa enggak habis Quran? Kita cek, iya. Malu gitu ya? Iya, pas keluar gabung sama mereka kan 3 hari. Ya, program mereka kan kalau malam-malam itu kan ada tahajudnya. Iya. Pas tahajud itu bacanya 1 juz. 1 juz. 1 juz. Berapa rakaat tuh? Ya lumayan kan. Ternyata ini bukan main-main kan, ya memang santri kan gitu. Jadi selama di Bangka ya kita ikutin. Dia pindah-pindah masjid kan. Waktu itu saya cuma 3 hari. Tapi mereka pindah dari masjid ini ke masjid ini, saya datangin terus. Enggak, ya mungkin itulah berkah ulama tadi. Mereka kan ulama lah, ustaz-ustaz kecil ya, calon-calon ulama lah. Habis Quran bang. Habis Quran lah ya. Bukan sembarangan. Bukan kaleng-kaleng. Berkahnya. Ya. Jadi mereka tuh kalau istilah jamaah itu ikram itu kita layani. Ya. Kita berikan nasi, berikan lauk apa yang mereka suka gitu kan. Dan itu barokah buat kita. Doa mereka. Iya, benar. Habis itu orang tua saya kan pengen pulang ke Padang lagi. Oke. Nah pulang ke Padang, disitulah orang tua ini pengennya mau 40 hari. Oke. Tapi daripada 40 hari daripada rumah, cari jamaah yang lagi gerak di Padang. Nah jumpalah sama yang penggerak, yang orang-orang pertama kali lah, yang orang-orang awalun istilahnya. Yang lagi gerak waktu itu, kita bergabung sama di Padang. Iya di Padang. Nah di situ saya baru mendapatkan hidayah. Kenikmatan sendiri bang. Kenikmatan. Jadi cara penyampaian mereka itu mengena. Terus kita belajar ngaji. Oke. Nah kebetulan salah satu suaranya bagus. Mendengar dia ngaji aja tanpa disadari air matanya turun. Nangis. Mendengar suaranya aja. Padahal itu ayat pendek cuma dibaca. Saking merdu. Ya, saking enak itu. Enggak. Mengalahkan suara penyanyi-penyanyi yang tadi. Pantas Pak. Di sini aku ketemu Bang. Di sini aku punya jawaban. Kenapa akhirnya seorang Bang Acil menikmati proses hijrah? Ada. Karena macam mana pun manusia ini masih perlu lantunan-lantunan. Apalagi abang dari awal karir abang berusaha spesifik ke musik ini kayak gitu, dan ketemu dengan kayak gitu. Ya memang sih kalau saya kan penyanyi itu kan bisa saya nilai. Ini nyanyinya bagus apa tidak. Benar. Enggak. Kalau sudah bisa bikin saya merinding, lolos. Ya itu parameternya penyanyi. Barometernya begitu. Kalau yang ngaji? Enggak, ini dulu. Oke.
Tapi kalau seorang penyanyi itu bisa bikin badan saya merinding, itu lolos. Oh, bagus. Bikin bisa nangis, itu luar biasa. Luar biasa. Dan di Bangka nggak berapa orang yang itu. Ada, pernah. Suara-suara mereka tuh pernah mengeluarkan air mata, saya mendengarnya. Tapi hanya terbatas orangnya. Hanya terbatas orang yang mampu membuat saya menangis. Bapak tua yang ngajar ngaji ini hanya baca ayat pendek, tapi air mata saya nggak bisa berhenti. Itu jauh beda. Terus dia kena Bang. Mengenal. Padahal itu ayatnya ayat pendek, bukan ayat panjang padahal. 10 ayat terakhir yang itu. Cara dia membawakannya itu enak, benar. Batin itu betul itu terpanggil. Jadi sambil saya ngikutin itu air matanya nggak turun-turun. Habis saya nangis saya peluk dia, ayolah kita saudara seiman. Enggak ya? Nanti kalau saya nggak ada di surga tolong cari saya. Dia minta tolong cari. Kita kan merasa ya Allah. Padahal kalau Kita ini seorang pendosa. sampai dia minta kayak gitu, Pak. Artinya luar biasa lah. Bijaknya. Jadi 6 hari cuman. Di yang di Padang Ya, itu. rencananya kan mau 40 hari. Tiba-tiba 6 hari Mama sudah minta pulang pula ke Bangka. Jadi 6 hari, tapi 6 hari itu betul-betul berharga. Dinikmatin bener, Bang. Terasa. Mana disarankan mereka, ya gali lagi lah usaha dakwah ini. Pergi benar ke pusat dakwahnya, ke India. Yang ke India itu. Ternyata memang benar apa yang dibilang Tengku Zulkarnain itu. Di sana itu belajar sifat yang tidak ada kita jumpai di Indonesia. Belajar adab. Sifat adab. Sifat adab. Ya, kalau belajar ngaji cukup di Indonesia. Betul. Belajar agama cukup di Indonesia. Benar. Tapi kalau tentang sifat dan adab, memang kita mesti belajar ke sana. Memang belajar ke sana. Karena mereka sudah mengamalkan bagaimana memuliakan tamu, bagaimana menghargai tamu, bagaimana memakmurkan masjid. Mudah-mudahan apa namanya yang abang jalankan sekarang Amin. istiqomah. Amin. Amin. Mudah-mudahan kami juga insya Allah bisa ngikutin karena Sama-sama baik. belajar. Siap. Saling ingat mengingatkan. Ya betul. Karena tidak ada hal yang yang baik di dunia ini kalau kita saling berbagi ilmu. Ya. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.